terakhir kita berdiri di sini, bukan di sini ya, terakhir kita berdiri di tempat yang kayak begini itu mungkin tahun lalu ya, 2 tahun lalu masih di Travelo, masih di Travelo. Jadi mungkin ada bagus kalau orang bikin buku, ada foto ya, karena tidak bagus kalau simpang di handphone ya. Saya kan mau lihat, oh sebelum di sini ternyata di Amsterdam kalau nggak salah. Oh, habis itu dari rumah ke rumah kita sendiri masuk gabung di sini waktu di Travelo. Kita dengar juga sempat di Ibis ya. Nah, nanti bikin foto, tapi jangan pakai foto dari Om Jerry PHP Jo. Jangan pakai dari Mama atau siapa, karena ini kalau pakai Mama PHP, Mama ini kita memang sendiri. Contohnya apa ya? Kalau kayak foto 2018, Mama bilang foto dulu. Orang mau pakai lihat nanti tahun 2022, Natal tahun 2018. Dan pas 2022 Natal, Mama bilang begini, Miss, Mama pay handphone, pay banking nggak jadi nih, so berat ini handphone, ngisi cek. Oh Mama pay file terlalu banyak, Mama pay file terlalu banyak, jadi mesti hapus tuh lain. Kok foto dan Mama cuma bilang hapus. Ya, gitu. Jadi jangan kasih di Mama atau jangan kasih di Galuh, karena kalau Galuh masalah bukan DP handphone nggak cukup, tapi Galuh foto banyak, nanti tertimbun sama foto-foto yang lain ya. Baru Galuh gaya yang begini ada 20. Belum DP gaya yang lain, gaya yang begini, gaya yang macam-macam. Jadi kalau 3 tahun banyak pasti foto, jadi akan dapat. Jadi jangan kedua orang ini, mungkin 1 bulan 4 foto langsung print, bikin buku supaya orang boleh lihat-lihat. Nah, terakhir kita berdiri di sini 2 tahun lalu, sebelum kita sekolah, sebelum kita pergi sekolah kemarin, kita berdiri di Travelo kemarin, bawain tema juga. Tema yang kemarin, kita sumpah itu sebelum kita sekolah, dan kita juga tidak sekolah. Mungkin nanti kedepannya kita apa yang kita bawa agak sedikit mungkin ngaco ya, karena kita nggak sekolah kitab ya, kita sekolah bukan itu, tapi ya nggak apa-apa. Semua orang yang harus berdiri di sini mesti mengenal kitab, mesti pendeta, yang penting mau melayani, yang penting hamba Tuhan. Hamba Tuhan berbicara bukan soal pendeta atau gelar atau profesi, tapi siapa aja yang mau memberi diri, kita bisa begini supaya kita bisa begini supaya sama orang yang mau melayani nggak minder. Supaya nggak minder, karena begini. Iya, karena begini. Kalau nggak sekolah kitab, kalau nggak pendeta, nggak, pokoknya minder berdiri di sini. Tapi sebenarnya jangan. Itu, amin. Itu cuma suara kecil di Moni PH itu nggak usah dengar, ya. Nggak usah dengar itu yang bilang, oh Moni yang mesti berdiri di situ, mesti orang suci, mesti pendeta. Nggak harus, karena pada kenyataannya yang berdiri di sini tuh boleh jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan bicara soal pendeta ya, karena ada juga pendeta yang hamba uang. Dan salah bicara kita. Tidak apa-apa, kita juga kan bukan dari gereja manapun. Jadi ya terserah kita mau bicara apa, kita juga kasih bilang kita juga bukan dari GPDI. Oh GPDI. Jadi ya terserah. Boleh justru kan daripada nanti kita bicara tambah kacau, jadi mulai kita kan nggak membawa organisasi. Kita biasa kalau kemarin ada yang notice kemarin yang waktu di Travelo itu, kita mulai dengan cerita ya, sama juga dengan ini hal kita bikin dari, kita memang sengaja cari sosok role supaya orang lebih gampang lihat role-nya daripada kita bicara menjelaskan susah-susah. Yang kita ambil contoh di sini, kalau kemarin ada yang notice kita ambil soal Daniel yang di Travelo itu, sekarang kita ambil yang jadi role model orang sekarang ini, Daud. Ya, kita ambil role model Daud karena begini, ini akan masuk dengan orang punya tema yang akan orang bahas di sini. Ada
3. Yang pertama tentang kebenaran, beribadah, sama Injil. Ini soal yang kebenaran yang pertama. Orang tahu semua ceritanya Daud, bagaimana dia dari kecil Samuel datang ke rumahnya, bilang ke dia punya papa, om teh anak ada menjadi raja. Dan saking dia ini nggak diperhitungkan, kalau istilah sepak bola apa ya, underdog ya. Nah, saking dia underdog, nggak ada yang tahu, dia papa sendiri lupa kalau punya anak si Daud ini. Jadi pas Samuel bilang, coba berjajarin dengan anak-anak, kita melihat dia lihat, oh satu, bukan yang ini dari yang tentara, mungkin ada yang arsitek, dokter di situ, bukan yang ini. Sampai akhirnya Samuel bilang begini, Pak, serius ini bukan anak cuma ini. Kalau dia hitung satu, astaga, ada satu lagi kotak di belakang, ada main gitar, ada ceras, ada urus domba, kambing, domba ya. Kita pertama kira dia urus domba yang banyak kayak Abraham, ternyata cuma 2-3 ekor. Cuma 2-3 ekor DP domba kambing. Akhirnya dipanggil dia dipanggil dan Samuel tunjuk kayak ini, Daud ini orang yang dipilih, dia yang Tuhan tunjuk. Nah, saat Daud pergi ke medan perang, bawain makan siang bekal for DP kakak, dia dengar ada satu orang Filistin bicara ngasal dan dia bilang begini, siapa itu orang Filistin yang berani, siapa itu orang tidak bersunat yang berani hina Allah Israel, apa orang punya Tuhan begitu. Dan singkat cerita mungkin DP kakak kalau dengar, bisa diingat nih anak kecil ini bicara ngasal dan itu cerita sampai di telinga raja. Dan raja panggil, mana itu orang? Mungkin DP kakak, raja dosa dengan ini, gila asal dia bicara anak kecil, mau bicara begini. Dan akhirnya dia ketemu sama Saul bilang ini pakai baju perang karena lawan si Goliat ini, dan akhirnya apa? Dia nggak pakai itu. Justru yang tawarkan baju zirah ke dia itu si anaknya Saul ya. Siapa? Yonatan. Tapi ini yang kita mau kasih tahu, tapi dia nggak pakai itu. Dia pakai apa yang dia punya. Kadang-kadang Tuhan pakai orang bukan dengan apa yang orang nggak punya, tapi dengan apa yang orang punya. Dan nampaknya Daud dari kecil dia dipersiapkan, dia dilatih, ya. Dia dilatih dalam kebenaran supaya apa? Untuk suatu saat dia melampaui. Untuk suatu saat dia dilatih dari kecil jaga dombanya lawan singa sama serigala. Nampaknya dia dipersiapkan untuk suatu saat melawan Goliat, ya. Jadi orang nggak pernah tahu Tuhan akan arahkan orang seperti apa. Orang ikut aja. Ini contoh perkara kecil yang orang lakukan, dan suatu saat kalau orang udah siap di tanggung jawab yang besar, pasti Tuhan kasih tanggung jawab yang besar. Nampaknya si Daud ini dari kecil dia terbiasa dan terlatih, didapati dia terlatih mengembalakan DP kambing domba, dan suatu saat dia siap hadapi si Goliat ini. Oke, kita langsung masuk di dalam ayat yang pertama, Ibrani 5. Ayat 11 sampai 14. Kita baca, yang lain cukup ingkar, simak Jo, bisa berdiri, terus saya baca bergantian. Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kamu seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini ayat pertama kita lihat ya. Kita pertama datang ke kafe, kita lihat Om Indra. Kalau mau bilang Om Indra baru kenal Kristus dengan kita yang sudah dari kecil kenal Kristus, tapi kita lihat Om Indra ini tahu banyak, lebih tahu banyak. Meskipun ada juga yang kita tahu, Om Indra mungkin tidak tahu, tapi saat Om Indra berdiri, kita pikir kayak gila ini orang dari seberang masuk sini terus sudah tahu sebanyak ini, sementara kita apa gitu, kita hidup di dalam Kristus, tumbuh di keluarga Kristen, tapi kita didapati juga tidak seperti dia. Kayaknya dia kalau sama-sama mulai ini dari sama-sama kecil hidup ini, kayaknya dia ketinggal jauh kita ini yang udah lama kenal, yang sudah lama di gereja di belakang, baru yang dari seberang baru masuk.
Ayat 13 lanjut. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Oke? Orang dewasa bukan orang tua ya, orang dewasa. Kadang-kadang umur dengan dewasa dengan umur itu berbanding terbalik. Kadang-kadang ada orang yang cuma tambah tua tapi nggak tambah dewasa. Saya kira Pak benci. Iya kan? Ya. Amin. Orang dewasa itu yang bicara soal apakah wise, bijak, boleh atur emosi, boleh pokoknya enak aja terlihat orang dewasa atau dibanding yang anak kecil ya. Pokoknya kita nih mau tahu itu, kita mau begini. Kita orangnya memang begini, kan nggak bisa ubah. Kita memang begini, ini kita itu anak kecil, bukan orang dewasa. Bukan kita yang bilang. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa karena yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan baik daripada yang jahat. Jadi di sini dibilang terlatih dalam kebenaran supaya orang tidak terbawa sama angin-angin pengajaran yang aneh-aneh. Karena sekarang banyak itu yang hal-hal pengajaran yang aneh-aneh. Kita sempat, karena cari ini referensi ini, kita pernah buka di YouTube, ada ini loh, ada ayah ibu. Jadi ada ayah Allah Bapa, ibu, ada Allah anak, ada anak. Jadi kita kayak, tapi karena kita tahu ini ngaco, kita ini lagi satu sinting ada Allah. Iya, kita langsung lanjut, udah lanjut cari yang lain. Tapi coba lihat kalau orang-orang yang tidak tahu itu dan orang akan pikir, iya kan ada ayah ibu kan, coba bagaimana itu ayah ibu? Dan akhirnya Allah ibu, ada Allah Bapa, Allah ibu, Allah, dan ada anak, jadi lengkap, cocok. Jadi kita bilang teori apa lagi, gila sekali. Dan kita lanjut membaca untuk nggak baca, tapi coba bayangkan kalau orang yang nggak punya dasar dan oh iya kan masa kan, dan dia buka terus ternyata jatuh lebih dalam. Jadi karena begini, kalau orang yang nggak punya dasar yang kuat, dia akan pikir tak apa lagi juga yang jualan sembah bukan yang sama, ya toh. Yang mungkin pernah pacaran beda agama kan bilang biasa teorinya begini nih. Ini Kristen dari gunung, orang sama-sama naik gunung, Kristen ini dari sini nih, yang Muslim dari sini nih. Nanti terakhir orang ketemu Tuhan yang sama juga. Biasanya bilang begitu. Tapi coba bayangkan kalau seandainya orang mendaki sama-sama gunung, tapi bukan gunung yang sama. Jadi dalam artian kita daki gunung, di ujungnya ada Tuhan Yesus, dan di sebelah daki gunung dan di atasnya ada sama-sama. Yeah. Jadi itu, aduh kasihan sekali kalau sampai di atas didapati kosong. Ya. Jadi orang pilih sendiri gunung yang mana, ya. Karena pada akhirnya cuma ada dua, yang ikut Kristus, percaya Yesus Kristus adalah kebenaran, sama yang menolak Yesus, antikristus. Cuma ada pengikut Yesus sama antikristus. Jadi orang mesti terlatih dalam kebenaran, yang pertama. Yang kedua, orang mesti, ini kita suka ini, terlatih dalam beribadah. Memang kita tahu ini memang jam-jam paling gila formula latihan ibadah, ya, jam begini, jam-jam lapar, tapi nggak apa-apa. Ini orang ayatnya di 1 Timotius 4. Ayat 7 sampai 8. Yang kedua, jadi yang tadi pertama bicara soal kebenaran, ya, latihlah orang punya diri dalam hal, biasakan orang punya diri dalam hal kebenaran. Yang kedua, latihlah orang punya diri dalam beribadah. Tetapi ayat 7, 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, ya, jadi yang sering olahraga, yang sering gym, sering bulu tangkis, silakan. Yang penting jangan sampai dari ibadah karena itu. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi bicara soal kekekalan, bukan hidup ini. Jadi jelas ini hidup ini perlombaan
perlombaan iman. Jadi jelas yang diperebutkan satu dunia, ya dunia, kekekalan rebut yang akan datang nanti. Kita pernah di sekolah kemarin, bukan kemarin, 10 tahun lalu waktu sekolah, ada orang belum ada gereja di sekolah, tapi hari Minggu yang nggak siar ada cekpon, ada gitu. Dan di depan sekolah itu ada pos yang jaga gantian. Jadi ada yang jaga gantian, yang di pos ini muslim. Dia nanya begini, kita mau ke ibadah tadi kita dengar nyanyi lompat-lompat, habis itu Moni nangis. Moni kayak Moni itu iyo, habis senang-senang tiba-tiba langsung menangis. Kita bilang ke dia begini, waktu zaman itu kita bilang ke dia dengan kita pengetahuan yang segitu waktu itu, kita bilang ya itu orang memuji Tuhan dengan orang menyembah Tuhan dan orang merenung tentang kebaikan Tuhan dalam orang punya hidup. Dan kita jawab gitu, itu yang dia dapat. Tapi yang kita dapat pribadi sebenarnya dari dia pertanyaan itu begini, sebenarnya orang beribadah itu bukan cuma di rumah. Orang beribadah ya orang sekolah, orang melakukan apapun yang orang kesehariannya orang itu punya ibadah. Makanya Yusuf melakukan segala sesuatu yang terbaik karena dia tahu itu ibadahnya dia. Walaupun nampaknya itu hidup mengkhianati dia kan. Dari dia anak bukan paling kecil juga, dia punya kakak-kakak jadi supervisor, tiba-tiba jadi dijual, ya. Habis itu tiba-tiba naik lagi jadi jadi kerja di rumah teras, di pejabat teras, terus jatuh lagi ke penjara dan Tuhan angkat lagi. Itu yang bikin si Yusuf si Yusuf percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, karena dia anggap pekerjaan dia adalah ibadahnya dia sendiri. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Supaya kamu mempersembahkan hidupmu yang kudus, kalau mungkin arti aslinya mungkin your whole existence, ya. Keberadaan tubuh bicara soal semua yang orang punya, mewakili semua yang orang punya, baik dari orang cita-cita, orang perkataan, orang jiwa, roh, bahkan orang uang juga, ya. Jadi bilang persembahkanlah seluruh keberadaanmu, seluruh existence, seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi ibadah itu bukan cuma sekedar apa yang orang lakukan saat ini, di mana ada 3 lagu worship dan 2 lagu praise and worship. Ya, tapi itu seluruh orang punya hidup adalah bentuk dari ibadah, bentuk dari orang punya pertanggungjawaban ke Tuhan. Jadi yang pertama terlatih dan terbiasa dalam kebenaran, kedua terbiasa dalam beribadah, terlatih dalam beribadah, yang ketiga terlatih dalam menginjil. Nah ini yang terakhir. Nah, biasa kita selamat siang Om, ada Om Hansa itu tadi bukan. Nah, jadi kita tumbuh di satu gereja, ya. Jadi kita tahu kalau suka kata-kata yang terakhir biasa orang-orang suka ya kan, yang lapar dikenyangkan, yang ngantuk dicerahkan, ya kan? Ini yang terakhir, betul-betul yang terakhir. Kita akan pancing ini. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. 9 ayat 25 sampai 27. 3 ayat terakhir. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi ini
apa ya, perlombaan, pertandingan iman. Jelas yang dimenangkan juga lain, ya. Balap sepeda sama MotoGP hadiahnya beda. Ya. Lanjut ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini Paulus bicara soal apa? Paulus bicara soal relevansi buat yang Yahudi, kita jadi Yahudi meskipun kita ya Yahudinya biasa saja. Untuk yang non Yahudi kita jadi non Yahudi padahal kita ada sedikit Yahudi. Bicara soal relevan. Jadi orang harus ada bisa relevan. Orang apapun yang orang lakukan harus ada tujuan. Bahkan mau nongkrong sekalipun mesti ada tujuan. Jadi punya goal, kayak kita mau nongkrong. Kalau kata ini Roma Irama kan begadang boleh begadang, yang penting begadang jangan begadang kalau nggak ada tujuan, toh. Nah jadi kalau mau begadang terus mau ibadah, mau latihan, mau dekor gereja buat Natal, ya tak apa. Mesti ada tujuan. Bahkan nongkrong pun harus ada tujuan. Kok kita mesti menangin kita tamang ini. Karena kalau orang nggak ada tujuan, alih-alih orang memenangkan orang berteman, orang yang dimenangkan. Iya. Alih-alih orang berdampak, orang yang terkena dampak malah. Ya. Jadi sekali lagi jangan pernah iseng. Kalau Tuhan bilang jamnya ibadah, ya sudah ibadah. Jangan pernah iseng. Jangan pernah kayaknya boleh ini ibadah. Ingat Daud, ini Daud lagi nih ceritanya ini. Ingat Daud, waktu dia pilih untuk tidak ikut perang, ya, dan apa yang terjadi? Dia kan mikir, kita kan raja ya, terserah, mau ini perang lah. Kita mau terserah mau apain. Akhirnya ciri-ciri orang yang tidak ada kerjaan, bangun siang kok, bangun ke sorean, dia lihat, wih ada orang mandi tidak tutup itu, siapa ini? akhirnya jadi gila dia karena cuma di rumah. Akhirnya orang sendiri tahu kejatuhan terbesar Daud. Jadi jangan pernah memilih untuk diam. Kalau boleh, orang boleh mau bergerak, maksudnya boleh menginjil, jangan pilih untuk diam. Karena ketika orang diam, orang cuma jadi fosil. Ketika gereja berhenti untuk menginjil, gereja cuma jadi fosil. Paling nanti ada cerita kayak, dulu itu zaman si orang ini tuh, gereja itu begini. Sekarang, lihat sekarang Eropa, di mana Martin Luther King di sana waktu itu. Sekarang gereja kosong. Jangankan ibadah umum, ibadah youth juga kosong, semua kosong. Ini yang kita mau bilang, orang jangan pernah pesimis. Selama kamu masih hidup, kalau boleh menginjil, beritakan, kasih tahu kebaikan Tuhan. Kisahnya nanti Tuhan yang urus. Itu kita bilang, gereja kalau tidak menginjil, orang kalau tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya orang cuma jadi fosil. Yeskiel pernah dibawa di satu gua, Yeskiel 37 kalau salah. Yeskiel 37. Ya pokoknya singkat ceritanya, dia dibawa ke sebuah gua dan di situ isinya tulang belulang. Tuhan tanya, kira-kira ini masih boleh hidup nggak? Dan dia dengan realistisnya dia bilang, ya boleh sih mungkin. Mereka orang tahu kalau Tuhan tanya bukan berarti Tuhan tidak tahu, Dan Tuhan bilang, sudah prophesy, bernubuat, bicara, menginjil, bicara, ucapkan, dan dia bicara, dia mulai bicara dan apa yang terjadi? Itu tulang-tulang ditulis di Yeskiel 37, kita suruh ayat berapa itu tulang-tulang kayak cari pasangannya sendiri, bunyi berderik-derik begitu cari pasangannya sendiri, dan tiba-tiba mulai ada jaringan otot, kulit, tapi masih mati. Dan Tuhan bilang, bicarakan tentang kehidupan, speak life, bernubuat tentang kehidupan. Dan akhirnya dari 4 mata penjuru angin, ada angin dan itu hidup, jadi satu pasukan yang besar. Ya, jadi jangan pernah orang pesimis, lihat kayak orang PKV masih sedikit orang, tapi terus. Karena kalau orang enggak gereja, kalau enggak bernubuat, enggak menginjil, cuma jadi fosil. Amin. Ini ada satu kesaksian. Ini bukan kita pakai kesaksian, kita juga cuma ada dengar, ini kesaksian lama, tapi kita tiba-tiba ingat. Kesaksian tentang ada satu orang pemuda, dia datang ke toko buku, mau beli cover Alkitab, pas sampai di kasir, diserobot tante-tante, potong, lihat dia gini, terus bayar kan,
Dia kaget tuh, pas dia tante lihat gini, dia lihat tuh tante, dia bilang shalom, tuh tante cuma cuek, bayar. Selesai bayar, tuh tante lihat lagi begini pak dia lihat begini tuh tante. Kok dia sebutkan dua kata, satu kalimat, dua kata dia sebutkan. Habis itu tuh tante tiba-tiba dari mata terbelalak dan tuh tante keluar. Nah, rupanya pas tante itu di luar, tante itu tunggu pak dia. Tante itu kita minta ceritanya bagaimana, itu tante panggil dia kalau ada waktu kita boleh berbicara, dan akhirnya dong bicara, entah mungkin di tempat makan atau di mana dong bicara. Dan itu tante kasih tahu kita bermasalah hidup banyak, kita ditolak, kita punya keluarga, kita punya anak-anak juga sudah suka sama kita. Mungkin kita sudah tahu kita mau jadi apapun besok, kita sudah peduli mau jadi apa. Mungkin bisa jadi kita bunuh diri di sini. Tapi itu semua berubah saat itu cowok, dua kata yang itu cowok kasih tahu, yang ucapkan gitu. Tante tahu nggak? Karena semua tahu. Itu cowok cuma bilang, pas itu tante lihat begitu, itu cowok lihat juga, tante mau pergi, itu cowok cuma bilang, Tuhan Yesus memberkati. Itu kita merinding cerita ini. Itu kayak ya mungkin kalau dia nak bilang begitu, mungkin itu tante mati bunuh diri. Ya orang nak pernah tahu orang PHT kayak apa. Orang nak pernah tahu orang yang orang ketemu ini orang kayak apa. Tapi kalau Tuhan bilang bicara, ya udah bicara. Tuhan nak pakai apa yang orang nak punya. Tuhan sekali lagi, Tuhan pakai apa yang ada pada orang. Ya. Jadi ini kalau mau bilang ini cowok ini juga pendeta juga bukan. Cuman dia kalau mau bilang orang biasa, jemaat biasa, cuman common people lah, orang biasa di gereja, cuman ibadah, asal ibadah. Tapi saat itu dia memilih untuk kasih tahu kebenaran. Dia cuma bilang, simple, dia cuma bilang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan sebelum itu, tuh tante bilang ke dia punya diri sendiri, Tuhan kasih tunjuk kalau memang Tuhan ada, kasih tunjuk Tuhan itu memang hadir, ada for dia saat dia keluarga, kasih tinggal ke dia. Dan itu orang yang tidak tahu dari mana Tuhan pertemukan, dan dia bilang, Tuhan memberkati. Itu memang kesaksian yang kita juga dengar, ada yang begini. Luar biasa. 1 Korintus 9 ayat yang terakhir 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, jadi jelas di sini tentang Injil ya, menginjil. Jangan sampai supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana sih caranya menginjil? Kita tidak terlalu tahu menginjil, kita ini baru. Kalau kita, yang kita tahu, jujur kita tidak tahu banyak hal. Yang kita tahu, Yesus Kristus 2000 tahun lalu mati buat kita, dari ciptaan dari pencipta jadi ciptaan, mati tebus ganti kita, dan apa ya? Dan itu aja yang kita tahu. Kita tidak mau tahu banyak hal karena jujur kita tidak jago debat ya. Kita waktu di kapal juga ada teman-teman dari seberang, orang sukanya berdebat ya. Bilang, kok Yesus mati, kok ini? Kita bilang kita tidak jago debat, dan orang berusaha untuk membuat orang punya pandangan goyah, dan kita cuma bilang kita tidak tahu banyak, dan kita juga tidak punya cukup iman yang kuat untuk pindah agama. Kita bilang kita tidak siap untuk pindah ke seberang, kita tidak punya kuat cukup iman. Jadi tidak usah bicara begitu, kita bicara lain gitu. Ya, karena kita juga memang tidak, jujur kita tidak peduli tentang bumi bulat, bumi datar. Kita penasaran, penasaran. Tapi sebenarnya kita tidak peduli tentang bumi mau bulat, bumi datar, bumi kotak, atau dinosaurus, alien dan lain-lain. Kita tidak peduli. Yang kita cuma mau tahu 2000 tahun lalu pencipta jadi ciptaan, dia turun ganti orang, mati di salib, dan bilang nih nanti dia nyiapin tempat for orang. Karena Paulus pernah bilang di 1 Korintus 2 ayat 2, kita tidak mau tahu apapun lagi selain Yesus Kristus yang tersalib di salib. 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Orang harus pintar, orang cukup tahu itu, Jo. Ya. 2000 tahun lalu dia mati ganti orang, itu aja. Orang enggak, karena kalau cuma mau pintar ya, orang harus bisa beribadah, praktek dalam kehidupan, harus bisa menginjil. Karena kalau cuma belajar, cuma buat pintar,
Masalahnya penjahat juga pintar, penjahat juga belajar. Ya. Makanya orang perlu latihan agar supaya orang terlatih, karena ini yang kita belajar. Firman Tuhan itu awalnya kita pikir pikirannya Tuhan. Awalnya kita pikir pikirannya Tuhan. Tapi lama-kelamaan ini kayak isi hatinya Tuhan, dan kita puji Tuhan, kita senang sekali ternyata kita itu ada di dalam situ. Bukan cuma kita, orang semua ada dalam situ. Dan Alkitab tidak pernah bilang firman Tuhan itu cuma untuk orang Kristen. Nah, untuk siapapun. Makanya kita kalau ada kesempatan boleh mau ada teman mau ngobrol, sharing, boleh mau menginjil, kita menginjil. Kita tidak perlu mau Kristen, Islam mau apa, tetap menginjil, karena Alkitab tidak pernah dibilang untuk orang Kristen saja. Jadi kita tetap kalau bisa memenangkan, kenapa? Itu masalah dia, urusan dia mau terima atau enggak. Yang penting kita udah bicara, yang penting kita udah bicara. Dia mau terima atau enggak, yang penting kita udah bicara. Kita tidak menyakiti hati siapapun, ya kita bicara apa yang kita yakini. Sudah, selebihnya nanti dia yang cerna, dia yang pikir. Jadi 3 hal yang kita mau bilang. Pertama, orang harus terlatih dan terbiasa dalam kebenaran, supaya orang tidak digampang diombang-ambingkan sama angin pengajaran yang tidak jelas. Yang kedua, orang harus terlatih dan terbiasa dalam beribadah, berbicara soal bukan cuma kayak begini, soal orang punya seluruh kehidupan mesti terlatih, dan orang harus terus menginjil, karena kalau tidak menginjil cuma akan jadi fosil. Nah, mungkin cuma itu dari kita. Ya, selebihnya mungkin Om Jerry bisa ambil alih. Sekian, terima kasih. Demikian Om. Haleluya. Suara jadi fosil. Haleluya. Suara yang jadi fosil kan. Haleluya. Oh, ternyata banyak jadi fosil. Ini suatu term yang bagus ya. Hari ini kita temukan term fosil, Kristen fosil. Mantap. Ya, sudah 2 minggu berturut-turut saya disindir keras dengan kebenaran firman Tuhan, dan tahu kalau saudara yang lain merasa tersinggung atau enggak ya. Kalau sudah tersinggung, pastikanlah bahwa Anda memang sedang jadi fosil. Ya. Luar biasa anak-anak muda ini dipakai oleh Kristus Yesus Tuhan. Sekolah Alkitab itu relatif ya. Tapi jadi pemberita Injil itu harus ya, tidak bisa tidak. Dimanapun kita berada bekerja, kita harus tetap menjadi pemberita Injil. Jika tidak, maka kita jadi fosil. Mantap ini. Mantap ini ya. Ada 3 hal tadi. Terbiasa. Bisa karena biasa. Ya. Kita harusnya terbiasa memberitakan kebenaran, bukan sekedar menyampaikan kebaikan. Ya. Kalau kita terbiasa menyampaikan kebenaran, lalu tidak pernah belajar kebenaran, gimana bisa jadi terbiasa? Ini yang luar biasa ya. Hari ini saya yakin bahwa kita semua tersinggung secara diam-diam. Kita tersinggung kasih tahu belak-belakan ya. Anak-anak muda kita sedang dibentuk oleh Yesus Kristus Tuhan. Minggu lalu Karen bagi pak kita ingin tahu kalau yang lain kena enggak. Tapi jangan apa tuh di topik minggu lalu? Jangan suka bertengkar. Nah, ini sebenarnya hanya dipermudah saja. Kalau jangan suka bertengkar, pakai David punya termnya, jangan terbiasa bertengkar. Cocok kan? Ya, gitu. Jadi moga-moga kita semua kena ya. Latihlah dirimu beribadah, jangan terbiasa terlambat.
Wow. Ada 3 hal penting tadi yang disampaikan. Ya. Semoga kita dapat memperhatikannya dengan benar. Semakin hari dunia ini semakin jahat. Tidak ada belas kasihan di dalam dunia ini. Ya, kita harus tampil menyatakan diri sebagai anak-anak Yesus Kristus, murid-murid Yesus Kristus. Tidak ada zona nyaman di dalam dunia ini. Ya, kalau versi mereka ya kayaknya begitu. Tapi sebenarnya tidak ada halte, ya. Tidak ada tempat persinggahan, kemudian kita bingung-bingung. Lihat kiri, lihat kanan, depan, belakang. Kebanyakan orang Kristen jadi kebingungan. Ya. Kita tidak punya warna. Kita mau menyatakan diri seperti apa. Ya. Kalau kita terbiasa dalam kebenaran, maka tadi khotbah perintah tadi memberitakan Injil kabar baik itu menjadi suatu tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Paulus mengatakan bahwa celakalah aku jika aku kita tidak dapat dengar apa dong bisik-bisik ini. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil kabar baik, ya. Jadi nanti David naik kapal, David dibebani untuk tetap memberitakan Injil, ya. Saya setuju sekali, ya. Khotbah firman yang paling dekat adalah yang disampaikan oleh pengkhotbah sendiri, ya. Jadi mari kita beritakan Injil. Bagaimana kita memberitakan Injil kalau kita tidak pernah belajar? Ya. Makanya saya punya sebagian waktu atau terbesar dari waktu hidup ini adalah baca firman. Karena saya mempersiapkan diri, kapan saja orang bertanya, kapan saja kita harus jawab kebenaran. Ya. Kita harus terbiasa memberitakan kebenaran Kristus daripada kebaikan-kebaikan humanis. Semoga ini menjadi prinsip hidup kita, ya, tetap belajar kapanpun. Anak kami, ya saudara tahu, Karen, notaris, ya, PPAT, dia harus up to date dan upgrade ilmunya, supaya kalau orang bertanya, dia siap menjawab, dia dapat menjawab, bukan sekedar siap menjawab, tetapi dia dapat menjawab. Ya. Ketika orang bertanya atau ya istilahnya apa? Saya lupa. Jadi kalau orang bertanya, dia nak bilang tunggu dulu nih, kita buka buku dulu nih, kita mau lihat dulu. Ya. Ini berarti tidak profesional. Semua orang maunya profesional dalam pekerjaan bidang kerja masing-masing, tanpa harus nyontek. Tapi sayangnya kita tidak profesional dalam memberitakan firman Tuhan. Ya. Mau jadi penginjil bagaimana? Ya. Tidak harus sekolah kitab, bro. Kita ada ingat bapak itu. Karena banyak orang masuk sekolah Alkitab keluar kosong, masuk 0 keluar minus, masuk kosong keluar minus, ya, tidak ada gunanya. Jadi kalau ada pertanyaan disilahkan, ya. Semoga kita dibekali terus, ya, karena ini keras sekali, ya, keras sekali. Makanan keras hanya bagi orang-orang yang punya apa? Pastor, panca indera yang terlatih. Ya. Bagaimana bisa memiliki panca indera yang terlatih kalau tidak pernah latihan?
terbiasa itu berarti sudah biasa. Ya. Jadi tadi pengkhotbah juga kena juga tadi. Karena DP Papa agak uring-uringan. Ini anak orang di mana belum sampai-sampai. Ya. Jadi itulah firman Tuhan pedang bermata dua. Pengkhotbah kena lebih dulu. Ya. Luar biasa. Ada mau bertanya? Atau karena sudah tersinggung semua jadi tidak ada yang bertanya lagi. Ya. Kalau saya pribadi, saya senang disindir oleh firman Tuhan.